Selamat bertemu kembali Bunda dalam topik kita kali ini. Topik kita kali ini akan membahas mengenai dehidrasi pada anak. Dehidrasi merupakan satu kondisi yang bisa terjadi bukan hanya pada anak kita, tapi juga pada keluarga kita semua. Bisa disebabkan oleh suatu penyakit, baik infeksi atau non-infeksi. Tapi kali ini saya akan membahas dehidrasi secara umum dan bagaimana mengatasinya dengan makanan-makanan ataupun minuman yang ada di sekitar kita. Simak terus ya Bunda, saya akan tunjukkan membuat beberapa minuman dengan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah. Baiklah, mari kita akan mulai dengan pengenalan bahan yang akan kita gunakan. Saya akan mengajarkan membuat beberapa jenis minuman seperti ini. Saya akan tempatkan di tempat di mana nanti tempat-tempat seperti ini atau bisa diganti gelas, silahkan Bunda, karena saya tunjukkan pada minuman nanti akan saya masukkan di tempat ini, karena tempat ini bisa disimpan di kulkas dan kita sajikan sewaktu-waktu. Bahannya sederhana, yaitu air kelapa. Kenapa saya menggunakan air kelapa? Karena air kelapa ini mengandung banyak mineral yang penting yang akan membantu kita untuk mengganti cairan tubuh di dalam tubuh kita. Sebaiknya memang saat kita menggunakan atau membuat minuman dari air kelapa ini kita tidak menggunakan gula. Oleh sebab itu saya hanya menggunakan gula sedikit sekali agar anak-anak kita mau meminum minuman yang kita buat. Kita memerlukan daging dari kelapa tersebut, daging sekar seperti ini. Kemudian bahan-bahan tambahan nanti untuk membuat minuman, saya akan menggunakan jeruk manis, jeruk peras ya. Ini cukup murah ya, kalau kita beli di swalayan itu cukup murah ya, biasanya terbungkus oleh jaring ya. Manis sekali rasanya. Kemudian kita akan menggunakan juga serutan lemon untuk minuman yang kedua. Di kedua minuman ini, saya akan menggunakan selasih. Jadi selasih ini Bunda bisa beli dalam kemasan seperti ini. Kemasan ini tersedia di swalayan mana saja ya, dalam keadaan kering, cukup direndam dalam air panas sekitar beberapa menit, nanti akan jadinya seperti ini. Kenapa saya menggunakan selasih? Karena selasih sangat bermanfaat untuk mengatasi panas dalam ya pada anak kita. Jeruk tadi saya gunakan karena bermanfaat untuk memberikan vitamin C dan vitamin lainnya yang bermanfaat untuk imunitas tubuh. Kenapa saya menggunakan melon di sini? Karena melon adalah sumber serat dan juga berfungsi untuk mengatasi dehidrasi. Saya menggunakan bahan-bahan lain seperti timun, ya. Timun juga mengandung beberapa zat penting yang berguna untuk daya tahan tubuh kita. Demikian juga jeruk nipis di sini. Dan saya juga akan menggunakan air gula yang simple sirup yang saya buat dengan perbandingan 1:1, sedikit saja. Kemudian jeruk nipis tadi ada yang saya peras, sehingga nanti itu akan menjadi minuman yang ketiga. Jadi jeruk nipis yang dicampur dengan air kelapa dan gula nanti. Dan terakhir tentu saja kita menggunakan es batu secukupnya. Ya, kalau untuk anak-anak mungkin hati-hati menggunakan, sehingga mereka nanti justru tidak malah sakit karena terlalu dingin minuman yang kita sajikan. Baik, mari kita bersiap ya Bunda, membuatnya sederhana sekali. Baik Bunda, kita akan mulai membuat minuman yang pertama. Yang pertama kita akan membuat minuman air kelapa dan jeruk. Kita masukkan sedikit saja gulanya. Untuk ukuran semua bahan ini sudah saya masukkan di description box di bawah, silahkan dilihat. Kemudian setelah kita memasukkan gula, kita memasukkan air kelapa yang kita butuhkan nantinya. Dan nanti terakhir barulah kita akan memasukkan
air jeruk yang akan menjadi minuman air kelapa jeruk. Jadi minuman ini adalah minuman yang pertama. Kemudian kita akan memasukkan jeruk. Jadi jeruk ini rasanya cukup manis ya. Ada jeruk Jafri, pacitan, dan banyak lagi jeruk beras yang sebenarnya sangat manis. Cuman para pembeli sering mengabaikan jeruk yang sebenarnya rasanya sangat manis ini. Kemudian kita memasukkan selasi cukupnya. Di sini kita bisa memasukkan daging daripada kelapa, ya secukupnya ya Bunda ya. Dan terakhir tentu saja kita akan memasukkan es batu. Jadi mohon diingat sekali, es ini adalah es yang sebenarnya berfungsi hanya menyegarkan sedikit saja, karena minuman ini bisa kita tutup dan kita masukkan kulkas dan dihidangkan saat waktunya menghidangkan nanti. Kita bisa memasukkan slice jeruk di sana sedikit saja, karena minuman ini akan dihidangkan beberapa saat setelahnya. Ya. Jadi ini adalah minuman air kelapa jeruk manis ya. Jadi dengan ditambahkan selasi, dia akan membuat perut atau tubuh anak kita akan menjadi kembali kesegarannya, teratasi dehidrasinya, namun rasanya akan cukup menggugah selera. Kita bisa simpan untuk dihidangkan kemudian. Baik, dengan demikian selesai dulu minuman yang pertama kita. Simak terus Bunda, kita akan lanjut ke minuman kedua. Baik Bunda, kita akan mulai dengan minuman yang kedua. Jadi kali ini kita akan membuat minuman dengan tadi jeruk manis ya. Kali ini kita akan membuat minuman dengan jeruk nipis ya. Untuk itu tentu gulanya akan lebih banyak dari sebelumnya, tapi tetap jumlahnya tidak terlalu banyak karena sebenarnya air kelapa ini juga sudah cukup manis. Saya sudah menuangkan sedikit es dan juga air kelapa di sini. Kemudian kita akan tambahkan air gula secukupnya. Jadi takaran yang pasti sudah saya sampaikan ya. Air gula ini adalah simple sirup, saya sudah sampaikan tadi, saya masak dengan daun pandan. Nah, di sini kita akan campurkan dengan air jeruk nipis. Secukupnya saja Bunda. Rasanya akan menyegarkan sedikit saja. Dan kemudian tetap kita akan masukkan air kelapanya. Jadi satu botol ini cukup untuk 2 orang. Bunda bisa menghidangkannya terpisah untuk gelas-gelas terpisah untuk keluarga kita. Tapi karena saya akan menyimpannya, saya akan membuat dahulu untuk dihidangkan sore hari. Dan kita bisa masukkan selasi selalu bagian terakhir ya. Selasi ini nanti akan tersebar merata di seluruh permukaan daripada minuman nanti. Kita masukkan sedikit jeruk nipis ya, untuk menanda bahwa ini dari jeruk nipis ya. Baik, selesailah sudah minuman yang kedua kita. Ini adalah air kelapa jeruk, di mana jeruknya berasal dari jeruk nipis. Mudah bukan Bunda? Saatnya kita akan menyimpan minuman ini untuk dihidangkan. Simak terus untuk minuman yang ketiga. Baik Bunda, sekarang kita akan mulai minuman kita yang ketiga. Saya sudah memasukkan sedikit saja es dan juga air kelapa ke dalamnya. Dan sekarang kita akan membuat minuman yang ketiga. Jadi sekarang kita akan membuat minuman dari buah-buahan ya. Di sini kita masukkan air kelapa, kemudian kita masukkan air gulanya.
Ya, silahkan secukupnya, untuk ukuran yang pasti akan ada di description box-nya. Ya, air gula. Kemudian kali ini selain buah dari kelapa, kita akan memasukkan melon. Ya, melon ini sangat menyegarkan, banyak mengandung vitamin dan juga serat. Ya, lihat warnanya menarik sekali ya Bunda. Kemudian kita akan memasukkan air kelapa. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini bisa Bunda persiapkan sesaat nanti baru Bunda masukkan biji selasihnya. Boleh. Jadi terlihat di sini bagaimana minuman kita siap dalam waktu beberapa detik saja atau menit saja ya kalau dibilang. Dan ini adalah minuman kita yang ketiga, di mana ada melon dan juga air kelapa, sedikit air kelapa. Bisa kita tambahkan biji selasih seperti sebelumnya. Inilah minuman ketiga kita Bunda. Nah, simak lebih jauh, saya sebentar lagi akan mengenalkan cara membuat infusion water di rumah. Simak terus ya Bunda, kita sampai nanti pada minuman yang keempat. Nah, sekarang kita akan sampai pada minuman kita yang keempat. Ini adalah minuman yang akan saya persiapkan untuk infusion water ya. Jadi kita memasukkan bahan-bahan tertentu ke dalam air yang tidak diberi bahan apapun, kemudian bahan-bahan atau zat aktif dalam apapun yang kita masukkan ke air tersebut akan mempengaruhi rasa daripada air itu sehingga lebih segar, namun manfaatnya pun juga akan lebih baik. Jadi zat-zat aktif yang ada pada timun, kemudian jeruk nipis yang banyak mengandung antioksidan, kemudian sedikit rasa dari daun mint juga akan saya masukkan di sana. Dan kita bisa simpan semalaman dan besok mungkin bisa dipakai, digunakan pagi hari atau sore hari setelah disimpan sepanjang siang harinya. Baik, sederhana saja Bunda. Jadi kita masukkan timun di sini atau jeruk nipisnya dulu boleh. Kita masukkan perlahan-lahan ya. Dan air ini bisa diganti 1 atau 2 kali lagi setelah kita buat. Kemudian daun mintnya ya. Ini saya ambil dari kebun sendiri, jadi Bunda bisa membeli mungkin 1 paket ya untuk dimasukkan dalam minuman yang kita buat. Ya, kita bisa masukkan timun. Kalau tidak bisa 1 yang utuh karena botolnya kecil, kita bisa masukkan potongannya. Kita tambah sedikit lagi jeruknya. Ya. Jadi sudah siap Bunda, kita bisa tutup, masukkan lemari es, dan mungkin beberapa waktu kemudian kita akan konsumsi. Dan ini mungkin cukup untuk 1 atau 2 orang nantinya. Jadi mudah bukan Bunda, kita sudah sampai pada minuman yang keempat. Demikianlah Bunda, saya persembahkan semua resep yang bermanfaat untuk putra-putri kita dalam bentuk 4 minuman ini. 4 minuman ini bisa kita sajikan dengan cepat dan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Yang pertama tadi adalah saya sudah perkenalkan minuman yang dari jeruk manis. Kemudian tadi yang terakhir, saya mulai dari yang terakhir yaitu infusion water yang di dalamnya mengandung timun, jeruk nipis yang bermanfaat untuk kesegaran atau mengembalikan kesegaran tubuh dari anak ataupun keluarga kita. Yang kedua adalah minuman yang dari jeruk manis, kemudian air kelapa dan juga selasih di sini yang cukup menyegarkan tentunya dan nantinya akan memberikan vitamin yang cukup untuk putra-putri kita. Yang ketiga di sini adalah dari melon, air kelapa dan kelapanya, dan juga kita berikan sedikit gula dan bila perlu kita bisa tambahkan selasih juga di dalamnya untuk menambah serat dan juga mengatasi sembelit yang sering ada dalam keluarga kita. Dan ini yang terakhir adalah air jeruk yang juga kita campurkan ke dalam air yang berisi kelapa ditambahkan selasih. Kombinasi dari ketiga minuman tadi selain yang infusion water ini, dia akan memberikan manfaat bukan hanya cairan tapi juga bahan-bahan yang terkandung di dalamnya seperti selasih yang akan mengatasi panas dalam, kemudian jeruk yang akan memberikan vitamin C yang cukup untuk imunitas tubuh anak kita, kemudian juga di sini ada melon ataupun bisa Bunda tambahkan agar-agar di dalamnya akan menambah serat juga. Jadi inilah keempat minuman yang saya tawarkan untuk bisa dibuat di rumah, dan harapan saya nanti tentu kita bisa membantu mengembalikan
kesegaran tubuh dari anak kita di rumah, juga keluarga kita yang lain. Ya, jangan putus asa Bunda, karena panas dan cuaca seperti ini menuntut kita untuk bisa menyediakan minuman yang cukup, lebih tinggi dari biasanya, dan sesekali kita bisa berikan keluarga kita minuman lainnya yang bisa mengatasi rasa haus atau dehidrasi kita dengan cara yang berbeda dan tentu saja tetap disukai oleh keluarga kita. Demikian para bunda sekalian, saya sampaikan resep saya cukup mudah bukan? Dan sampai ketemu lagi pada channel saya selanjutnya. Ingat, tekan loncengnya untuk mengikuti channel kami yang kami persembahkan untuk seluruh anak di Indonesia. Sampai ketemu lagi Bunda.